bertemu lagi dengan aku, Jojo. Nah, kali ini di bulan Mei 2024, kita masih belajar menjadi anak-anak terang. Dan tema bulan ini adalah menjadi terang. Di week pertama, kita mau belajar tentang salah satu murid dari Tuhan Yesus. Siapa ya? Dan tahu gak? Haha, yuk kita mau belajar sama-sama tentang Filipus. Siapakah Filipus? Dia adalah salah satu dari 12 rasul dan dia berasal dari Betsaida, kota kelahiran Andreas dan juga Yohanes. Setelah sehari ia bertemu dengan Andreas dan Yohanes di Yudea dekat Sungai Yordan. Tuhan Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea dalam perjalanannya. Dia bertemu dengan Filipus dan Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku." Dan sejak itu Filipus menjadi rasul. Wah, bagaimana ya kehidupan Filipus selanjutnya? Makanya hari ini kita sama-sama belajar untuk tahu Filipus. Jadi teman-teman semua, kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dari awal sampai akhir. God bless you. Shalom teman-teman, bertemu dengan aku Mika. Yuk kita siapkan hati kita dengan berdoa. Makasih Tuhan, berkati kita mau beribadah Tuhan. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom, shalom. Halo adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Luar biasa dong. Kak Gloria apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sharon apa kabarnya? Luar biasa. Oke adik-adik yang merasa hari ini luar biasa, ayo kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Let's go adik-adik, bangkit berdiri, berikan senyuman yang terbaik, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Let's go Kak, yuk sambil tepuk tangan yuk. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke Kak. Let's go. Yes. Kita nyanyi bareng-bareng, pokoknya sepenuh hati untuk Tuhan Yesus. Let's go, katakan lebih besar dari dunia. Lebih besar dari dunia. Kasih Yesus bagiku. Katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Nya. Katakan lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra. Kasih Yesus dalamku. Tiada yang dapat jauhkanku dari kasih Yesus. Let's go. Kasih Yesus sungguh amat indah, penuhi hidupku, kalahkan semua dosa. Katakan kasih Yesus sambil senyum ya. Kasih Yesus sungguh luar biasa, ku hidup dalamnya. Kalian kasihnya sempurna, kasihnya sempurna. Yuk dari awal lagi, let's go. Lebih besar dari dunia. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus. Yes. Mana suaranya adik-adik, katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Nya. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra. Kasih Yesus dalamku. Tiada yang dapat jauhkanku dari adik-adik sendiri, katakan kasih Yesus dengan semangat. Kasih Yesus sungguh amat indah, penuhi hidupku, kalahkan semua dosa. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh luar biasa, ku hidup dalamnya, kasih-Nya sempurna. Katakan kasih
kalahkan semua dosa. Yang laki-laki sekarang katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, yes, sungguh luar biasa. Ku hidup dalamnya. Kasih, sekarang bareng-bareng. Kasih Yesus, katakan. Kasih Yesus, sungguh amat indah. Penuhi hidupku, kalahkan semua dosa. Sambil senyum, kasih yang terbaik buat Tuhan. Kasih Yesus, sungguh luar biasa. Ku hidup dalamnya, kasihnya sempurna. Katakan ku hidup dalamnya, ku hidup dalamnya. Kasih, sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Ku hidup dalamnya, kasihnya sempurna. Yeah, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Oke, adik-adik silahkan kembali duduk. Masih semangat semuanya yang di rumah dimanapun kalian berada. Coba yang semangat katakan yes. Yes. Oke. Nah sekarang kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita boleh siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang lagi kepada Tuhan Yesus. Untuk menyembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan kasih buat kita itu selalu baik. Penyertaan Tuhan selalu baik untuk kita. Dan anugerah Tuhan selalu ada untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita mau nyanyi lagu ini bareng-bareng. Kita mau belajar lagu ini bersama-sama. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan yuk penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan. Katakan segalanya bagiku. Segalanya bagi. Ya Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku. Dari awal lagi ya, kita nyanyi bareng-bareng lebih sungguh-sungguh. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Katakan segalanya. Segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Yes. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dari awal lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh yuk. Teman-teman semuanya katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu,
Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Yes, Lord. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yuk sama-sama lagi dengan sungguh-sungguh katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Ya Tuhan, anugerah-Mu. Ya Tuhan, katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama kita belajar menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau setia, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita belajar menyembah Tuhan adik-adik. Teman-teman dimanapun kalian berada, kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima Katakan kasih, haleluya. 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 Kami bersyukur, kami bersyukur. Hanya Engkau, hanya Engkau. Terima Terima kasih Tuhan. kasih, Terima kasih Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Katakan sungguh-sungguh dari hati kalian. Anugerah-Mu. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Yes Lord, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena, Anugerah-Mu. bukan karena kekuatanku. Bukan karena kekuatanku. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu.
kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu Tuhan, atas semua penyertaan-Mu Tuhan, untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami, pikiran kami, sehingga itu dapat tertanam, berbuah, baik untuk lingkungan kami Tuhan Yesus, untuk kami menjadi dampak lingkungan kami Tuhan. Jadikan kami terang, jadikan kami dampak yang baik Tuhan Yesus, jadikan kami anak-Mu Tuhan, yang selalu menuruti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi kakak yang akan membawakan firman Tuhan nanti Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di bulan yang baru ini. Kita sudah masuk di bulan Mei dan kakak bersuka cita bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Dan hari ini kita akan belajar lagi di 1 bulan penuh ini, dari minggu pertama sampai minggu keempat nanti. Kita mau belajar tentang kebaikan Tuhan, kita mau belajar bagaimana caranya kita menjadi terang, dan kita mau belajar bagaimana kita taat kepada perintah Tuhan. Oke, di minggu pertama ini kakak akan ingatkan kembali lagi bahwa tema kita 1 tahun ini di tahun 2024 masih mengenai bagaimana adik-adik harus menjadi terangnya Tuhan. Nah, kita mau belajar selama 1 tahun ini bagaimana sih aku hidup menjadi anak-anak terang. Bagaimana seharusnya aku hidup membawa terang Tuhan. Dan bagaimana seharusnya aku hidup membawa dampak terang Tuhan ke banyak orang. Nah, di bulan ini, di bulan Mei ini kakak mau ingatkan kembali melalui cerita-cerita firman Tuhan yang tidak kalah luar biasa dari bulan-bulan sebelumnya, dan hari ini kita mau belajar sama-sama. Oke? Nah, di bulan pertama, di minggu pertama di bulan Mei ini kakak akan bawakan cerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang dipakai Tuhan untuk taat dengan radikal. Apa itu artinya kan radikal? Taat secara radikal itu adalah taat tanpa memikirkan apapun. Kalau Tuhan suruhnya A, dia lakukan A. Kalau Tuhan suruhnya B, dia lakukan B. Jadi dia nggak pilih-pilih mana yang sekiranya dia suka baru dia lakukan. Atau yang tidak dia suka dia tidak lakukan. Nah, semua yang menjadi pelajaran hari ini adalah bagaimana caranya kita mau taat dengan setia, dengan radikal, yaitu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke? Nah, kakak punya cerita. Cerita ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40. Kakak mau cerita, ada satu murid Tuhan Yesus, ya, pada waktu itu ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan gereja mulai bertumbuh dan mereka mulai terus semakin hari semangat memberitakan Injil firman Tuhan. Tetapi adik-adik tahu nggak, penderitaan pun semakin besar. Penderitaan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pun semakin besar. Karena apa? Semakin banyak murid Tuhan Yesus yang bertumbuh dan semakin banyak orang-orang yang percaya, dibaptis dan percaya Tuhan Yesus, semakin banyak juga penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, karena mereka dibenci juga, mereka tidak disukai, mereka dianiaya. Tetapi pemberitaan firman Tuhan, penginjilan, pemberitaan tentang Tuhan Yesus terus dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus yang akan kita bahas adalah si Filipus. Nah, Filipus ini ketika itu dia sedang ada dalam sebuah pelayanan ke tempat-tempat yang dimana Tuhan perintahkan kepada Filipus. Sampai suatu kali Tuhan berkata atau Tuhan memanggil, malaikat Tuhan memanggil, menampakkan diri kepada Filipus untuk pergi ke suatu daerah perbatasan yang dimana dia harus melalui daerah Yerusalem, perbatasan Gaza. Karena di sana dia akan menemui seseorang yang harus dia temui dan memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Akhirnya setelah Filipus mendengar kabar yang diberitakan oleh malaikat Tuhan ini, maka Filipus melakukan seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dia pun pergi dan malaikat Tuhan tiba-tiba membawa Filipus ke satu tempat di mana di tempat itu ada seorang Ethiopia. Ethiopia itu negara yang sangat jauh sekali adik-adik dari Yerusalem. Dan orang Ethiopia ini bukan orang sembarangan adik-adik. Orang Ethiopia ini adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di negaranya. Dia adalah seorang pembesar. Dia adalah wakil seorang ratu atau pembesar di negaranya. Nah, suatu kali orang Ethiopia ini yang ada duduk di kereta, dia sedang menuju Yerusalem. Dan dia ingin beribadah menuju ke Bait Allah
yang ada di Yerusalem. Karena pada waktu itu ketika orang-orang atau negara lain, bangsa lain yang mau percaya Yesus, yang mau percaya kepada Allahnya Israel, tempat ibadah mereka hanya satu. Mereka harus pergi ke Yerusalem. Dimanapun bangsanya mereka harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, salah satunya orang Ethiopia ini. Dan ketika malaikat Tuhan mempertemukan Filipus dengan orang Ethiopia ini, Filipus mendengar ternyata orang Ethiopia ini sedang membaca kitab Yesaya. Bacaan kitab Yesaya ini membicarakan tentang seekor anak domba yang dibawa ke tempat penyembelihan. Tetapi seekor anak domba ini hanya nurut aja. Ya, dia hanya nurut, mulutnya dibungkam, dia hanya nurut saja sampai dia dikorbankan atau disembelih. Nah, orang Ethiopia ini bingung, ini maksudnya apa? Apakah penulis kitab ini membicarakan tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Dan ketika Filipus mendengar itu, Filipus berkata kepada orang Ethiopia ini, "Halo," gitu ya, "selamat siang Bapak, apakah Bapak mengerti tentang apa yang dibicarakan oleh kitab Yesaya?" Dan ketika itu orang Ethiopia itu bilang begini, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau nggak ada satupun orang yang memberitahukan apa maksud dari cerita ini? Apakah cerita ini membicarakan tentang seorang penulis sendiri atau orang lain?" Nah, ketika itu Filipus mulai duduk bersama dengan orang Ethiopia itu. Dia mulai menceritakan di balik kisah itu. Siapa yang dibicarakan di dalam kisah itu? Siapa anak domba yang disembelih, yang dikorbankan dengan taat, dengan turut, dengan tidak melawan. Dan Filipus mulai menceritakan bahwa anak domba itu adalah Tuhan Yesus. Menggambarkan bahwa ada seorang atau anak domba Allah yang kita sebut ya Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk manusia. Itu gambaran tentang Tuhan Yesus yang akan datang nantinya ya. Karena kitab Yesaya dari kitab perjanjian lama maka digenapi di perjanjian baru dan itu menggenapi tentang Tuhan Yesus. Yang dimana Tuhan Yesus dikorbankan, dia harus mati di kayu salib sebagai anak domba Allah yang menggantikan kakak dan menggantikan kamu. Nah, itu berita Injil, berita kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan Filipus mulai menceritakan siapa Tuhan Yesus, tujuan Tuhan datang ke dunia, pelayanan Tuhan Yesus, pemberitaan tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, sampai kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga yang menyediakan tempat buat kita semua. Sehingga pada waktu itu orang Ethiopia ini memutuskan ya untuk dia mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mau mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, mati untuk dosanya dan menyelamatkan hidupnya. Dia mau mempercayai Tuhan Yesus yang sudah memberikan segalanya kepada dia. Dan dia meminta supaya dia juga mendapatkan Roh Kudus yang juga diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan dia juga mau diberikan Roh Kudus sama seperti apa yang diberikan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu orang Ethiopia melihat ada sungai, ada tempat yang tergenang air, tempat yang ada airnya. Dan dia minta saat itu juga, bagaimana kalau sekarang aku dibaptis? Karena hari ini aku sudah percaya, karena hari ini aku sudah bertobat, dan hari ini aku sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas hidupku. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar ya, Filipus waktu itu bersama murid-murid Tuhan Yesus tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Pemberitaan Injil itu resikonya adalah mati, adik-adik. Mereka dibenci, mereka akan dikejar-kejar, mereka akan dianiaya, mereka akan disiksa, mereka bahkan akan dipenjara, bahkan dihukum mati. Tapi pada waktu itu Filipus mau taat sama Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun dia tahu resikonya ketika dia memberitakan Injil. Apalagi adik-adik yang diberitakan Injil kepada orang yang tidak dikenal oleh Filipus sama sekali. Dia tidak mengenal siapa orang yang akan dia temui nantinya. Malaikat Tuhan akan membawa dia kepada orang yang seperti apa, siapa, dan bagaimana. Apakah orang ini benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan atau tidak. Nah, tapi Filipus mau taat sungguh-sungguh. Ketika malaikat Tuhan membawa dia menuju kepada satu tempat untuk melayani seseorang, Filipus mau taat. Nah, adik-adik, ketika kamu melakukan ketaatan kepada Tuhan, kita mau belajar dari Filipus. Ketaatan yang kamu lakukan, ya, sikap taat yang kamu lakukan untuk Tuhan, bukan ketaatan yang kamu lakukan hanya karena kamu suka aja. Tetapi ketaatan yang dilakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi semua apa yang dikatakan firman Tuhan itu harus menjadi suatu bentuk ketaatan kamu dan Tuhan, kepada Tuhan. Jadi kamu gak bisa milih-milih. Aku mau taat Kak, tapi aku mau taat kepada hal-hal yang aku suka aja. Kalau aku gak suka, kalau berat buat aku, kalau tidak menyenangkan buat aku gak mau taat deh.
Tapi ketaatan yang benar adalah ketaatan yang melakukan seluruh perintah Tuhan. Di mana kita bisa menemukan perintah Tuhan? Di dalam firman Tuhan. Nah, ketika kamu mau melakukan ketaatan di hadapan Tuhan, taat sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, kamu akan dipakai Tuhan seperti Filipus. Kamu akan jadi terang. Kamu akan bisa memberitakan Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kamu. Kamu bisa memberitakan terang Tuhan yang tinggal di dalam kamu. Kalau kamu nggak taat, bagaimana caranya kamu mau mengajarkan orang untuk taat sama Tuhan Yesus? Kalau kamu tidak melakukan ketaatan dengan sungguh-sungguh, bagaimana kamu berharap orang lain juga bisa taat sama Tuhan? Nah, dimulai dari kamu, dari kakak, dari kita semua. Kita mau taat, kita mau kerjakan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Filipus dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Walaupun resikonya adik-adik ya, kamu mungkin dibenci, kamu mungkin dijauhi, apaan sih kamu? Kenapa sih kamu harus sungguh-sungguh banget ikut Tuhan? Kenapa sih kamu harus taat-taat banget ikut Tuhan? Udahlah biasa-biasa aja, gak usahlah terlalu sungguh-sungguh. Mungkin kamu diperlakukan seperti itu. Tapi ingat, ketaatan yang benar, ketaatan yang diinginkan Tuhan adalah ketaatan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jangan mau ditipu sama dunia ya. Pokoknya kamu harus ikuti apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang orang lain katakan. Supaya kamu terus jadi terang, supaya kamu terus jadi berkat, supaya hidup kamu terus membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, sampai hari ini kakak mau ingatkan adik-adik, sampai detik ini kakak mau ingatkan adik-adik, setia ikut Tuhan ya. Baca Alkitab, rajin berdoa, dan selalu ikuti perintah Tuhan. Kakak minta juga supaya adik-adik terus menjadi terang Tuhan, tetap membawa terang Tuhan, dan jangan sampai terang itu padam. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini, dan kakak berharap semua kita terus belajar firman Tuhan. Dibaca lagi ayat yang kakak kasih tahu tadi. Dan yang paling penting, adik-adik juga menghafal ayat hafalan yang nanti akan ditayangkan, dan katakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, taati, lakukan, dan jadi berkat. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi minggu depan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah dan selesai ibadah kita hari ini, kakak ajak semuanya bangkit berdiri lagi yang ada di rumah. Kita mau berdoa tutup dan mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah beribadah. Kami sudah berikan semua yang terbaik untuk Tuhan sebagai persembahan. Biar semuanya berkenan kepada Tuhan, penyembahan kami, pujian kami naikkan kepada Tuhan. Dan hari ini kami mau menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah kami, biar berkat Tuhan kiranya dicurahkan pada setiap kami. Berkat perlindungan, kasih setia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan berlimpah-limpah bagi setiap anak-anak yang setia melihat tayangan online ini Tuhan Yesus. Diberkatilah kemanapun mereka pergi melangkah, dan apapun yang mereka perbuat, yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan selalu buat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.